dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Ukhti Aisyah dan Ukhti Naila. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia yang akan dibawakan oleh Ustadz Andi Putra. Kepada Ustadz Andi Putra dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, kita ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia yang Allah berikan sehingga kita masih dapat berkumpul di Maskanul Quran untuk melaksanakan acara penganugerahan santri terbaik Maskanul Quran di tahun 2023 ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah buat ruh junjungan alam, yakninya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, yang sama-sama kita hormati Ustadz Misral selaku mudir Maskanul Quran, yang sama-sama kita hormati Ustadz dan Ustadzah yang turut hadir membersamai pada acara kali ini, dan yang Ustadz banggakan dan Ustadz sayangi inilah santriati Maskanul Quran mulai dari kelas atau tingkat dasar hingga tingkat tahfidz. Baik, kali ini Ustadz ingin melaporkan acara kita yaitu penganugerahan santri terbaik tahun 2023 di Maskanul Quran. Panitianya dibentuk pada tanggal 12 November 2023. Jadi lebih kurang sekitar 1 bulan persiapan untuk mempersiapkan acara kita ini. Kemudian tema acara kita yaitu menjadi ahlul Quran lillahi ta'ala, yang semangat dan gembira atau bahagia. Sekali lagi, tema kita adalah menjadi ahlul Quran lillahi ta'ala, yang semangat dan bahagia. Oke. Kenapa diangkat tema ini? Supaya anak-anak Ustaz menjadi para penghafal Al-Quran, menjadi ahlul Quran yang semangat dalam menghafal Al-Quran, dan tak lupa yang paling penting yaitu niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian acara kita ini itu dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu pagi hari ini, yang terdiri dari pengisinya santriati atau akhwat atau perempuan. Ya. Dan nanti sesi kedua itu siang itu diisi oleh yang ikhwan atau yang laki-laki. Oke, kemudian acara kita ini nanti akan ada pengumuman santri terbaik. Ya, dari anak-anak Ustadz semuanya nanti ada yang terbaik. Ya. Yang mana dengan ada beberapa kategori di tingkat dasar itu ada nanti best atau yang terbaik kehadiran. Kemudian yang kedua ada kategorinya best santri cilik. Kemudian yang ketiga nanti ada best santri tingkat dasar. Kemudian di tingkat tahsin juga ada nanti yang pertama best atau terbaik tahsin tilawahnya. Kemudian yang kedua best ziyadah. Kemudian yang ketiga best murojaah hafalan. Kemudian nanti di tingkat tahfidz itu nanti juga ada best tahsin tahfidz, kemudian best ziyadah, kemudian best murojaah.
Ya, jadi nanti ini ada 9 kategori dan yang paling penting sekali ini nanti ada yang paling terbaik di antara yang terbaik atau best of the best namanya. Best of the best, yang paling terbaik di antara yang terbaik. Nanti diambil 1 orang per tingkatnya. Tingkat dasar diambil 1 orang yang paling terbaik, tingkat tahsin diambil 1 orang, dan juga tingkat tahfidz juga 1 orang. Nah, itu dia nanti rangkaian acara kita. Semoga bisa kita ikuti secara bersama dengan baik, dan juga Ustaz harap nanti ketika penyampaian materi anak-anak Ustaz mendengarkan dengan baik, duduk dengan tenang ya. Fahimtum? Fahimtun? Oke. Mungkin itu saja laporan dari Ustaz. Kita sudahi dan kita cukupkan dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Ustadz Andi Putra. Acara selanjutnya sambutan Mudir Maskanul Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Misral. Kepada Ustadz Misral dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita ucapkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita telah buka, kita adakan, dan juga kita telah sempat hadir di sini, sudah berkumpul dalam rangka acara penganugerahan santri terbaik tahun 2023 dan juga tahun 1445 Hijriah ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana kabar anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Udah sarapan tadi semuanya? Sudah. Masya Allah, ini wajah-wajahnya bercahaya ya. Wajahnya bahagia. Karena mungkin ada dalam hatinya pertama kali masuk ke ruangan ini, melihat ada di sudut sebelah kanan paling depan, Masya Allah, ini saya akan mendapatkan ini. Masya Allah. Gimana perasaannya ketika melihat hadiahnya? Senang. Kira-kira saya ya yang mendapatkannya ya? Ya. Atau yang itu, yang lebih besar kantongnya mungkin untuk saya nanti itu ya. Masya Allah. Dah. Ya, yang paling penting secara hakikat bukanlah yang ada di depan itu yang kita harapkan, tetapi juga itu tidak bisa kita pungkiri, itu adalah salah satu reward penyemangat untuk kita terus belajar dan terus belajar ya. Tetapi yang paling penting sesuai yang disampaikan oleh ketua panitia kita tadi adalah kita menjadi ahlul Quran yang lillahi ta'ala, bukan karena ada yang di depan kita ya, yang terlihat sebelah kanan ya, tetapi adalah
jauh yang lebih besar daripada itu yang telah disediakan oleh Allah bagi para penghafal Quran, bagi para ahli Quran, yaitu adalah syurga. Ya. Ada sebagian di antara saudara, teman belajar Quran itu mungkin mereka menganggap ketika SD saja, tamat SD dapat ijazah, dah tamat baca Qurannya, tak belajar lagi. Ada juga mungkin yang beranggapan belajar Quran itu adalah tamat SMP atau ketika udah khatam. Tetapi sebenarnya belajar Quran itu bukanlah sebatas di situ. Kita belajar Quran itu sampai kapan? Siapa tahu? Sampai ajal, ya. Sampai ajal kita dijemput oleh malaikat maut. Kenapa seperti itu? Karena Al-Quran adalah kalamullah, petunjuk dan pedoman untuk siapa? Untuk kita. Makanya kita belajarnya bukan hanya sekedar sebatas khatam atau tamat SD atau tamat SMP, bukan. Sampai mati atau sampai ajal kita dijemput oleh Allah. Situlah kita terus belajar. Kita baru sedikit yang baru kita pelajari dari Al-Quran itu sebenarnya. Halo? Halo? Masih fokus? Ya, dah. Sebenarnya kenapa saya katakan belajar Quran itu bukan hanya sebatas tamat SD atau sebatas khatam? Kenapa saya sampaikan belajar Quran itu sampai ajal? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk, pedoman yang akan menuntun dan mengarahkan hidup kita kepada kehidupan kebaikan di dunia sampai akhirat. Jadi yang menuntunnya itu adalah Al-Quran. Makanya kita terus mempelajarinya. Yang baru sebatas yang kita pelajari di sini baru hanya sebatas membaca dan masih banyak yang harus kita gali lagi dari Al-Quran itu sendiri. Makanya kita tidak cukup belajar Quran itu hanya sebatas tamat SD, khatam, tidak cukup sebatas itu ya. Karena apa? Karena kita tidak cukup hanya sekedar membaca, menghafal, tetapi jauh lebih dari itu. Apa? Memahami isi dan kandungan dari dalam Al-Quran. Setelah kita pahami, kita amalkan. Baru kita berpedoman kepada Al-Quran. Baru kita mengikuti petunjuk Al-Quran. Nah, berbeda dengan buku-buku yang lain kita baca. Ya. Buku yang lain seandainya kita baca, apakah kita dapat pahala? Tetapi Al-Quran satu huruf yang kita baca mendapatkan 10 kebaikan itu bersatu huruf yang kita baca. Bagaimana kalau kita menjadi hafizah, ahlul Quran? Pastilah kita dirindukan oleh surga. Pastilah kehidupan dunia dan akhirat kita bercahaya. Pastilah kehidupan dunia dan akhirat kita gemilang. Bagi siapa yang pelajari Al-Quran, mendalami ilmu Al-Quran dan mengamalkannya, ilmu dunia akan mengikut. Ya, karena semua kunci dan sumber ilmu itu adalah berada di dalam Al-Quran. Semuanya mencakup di situ. Ilmu apa? Coba sebutkan. Siapa yang tahu? Ilmu apa saja yang ada dalam Al-Quran? Ayo. Siapa tahu nanti dikasih hadiah. Ilmu apa saja yang ada dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Banyak. Tentang salah satunya kewajiban yang harus kita laksanakan tentang perintah Allah. Dan juga di sana ada larangan secara garis besar ya. Ilmunya masih banyak lagi. Ada ilmu kedokteran,
ya, tentang bermasyarakat, bermuamalah, ya, harus saling maaf dan maafkan, itu tertera dalam Al-Quran yang harus kita ikut. Ya, makanya saya bilang tadi, belajar Al-Quran itu tidak cukup hanya sebatas tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, atau ada juga yang mengatakan cuman sekedar cukup khatam Quran, habis itu enggak baca Qurannya lagi. Tidak. Ustaz katakan tidak. Sampai kapan? Sampai ya, karena untuk pedoman, bukan hanya sekedar seremonial, hanya dibaca saja cukup, lepas. Tidak. Ya, makanya anak Ustaz berharap kita yang di sini bisa istiqomah bersama Al-Quran. Ya, Ustaz doakan kita semua bisa istiqomah bersama Al-Quran. Mau jadi ahlul Quran? Mau. Apakah mudah jadi ahlul Quran? Butuh perjuangan. Dah. Hidup kita di dunia, apakah untuk bersenang-senang atau untuk berjuang? Berjuang. Banyak yang kita perjuangkan di dunia ini kan. Yang pertama, perjuangan hidup. Ya. Perjuangan apa lagi? Berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan. Apa lagi? Siapa yang tahu? Perjuangan apa lagi? Ayo. Pasti tahu anak Ustaz semuanya. Perjuangan apa saja yang kita perjuangkan di dunia ini? Berjuang untuk mendapat nilai terbaik. Bisa enggak kita dapat nilai terbaik tanpa berjuang? Apa perjuangannya untuk mendapatkan nilai terbaik? Apa perjuangannya untuk mendapatkan nilai terbaik? Belajar. Apa perjuangan kita untuk menjadi hafizah? Apa? Ya, ada yang mengatakan baca Quran setiap hari. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ya betul, membaca setiap hari dengan membaca, mengulang, diulang, dibaca hingga hafal. Kalau kita ingin menjadi hafalannya bertahan, hafalan mungkin butuh perjuangan enggak? Ayo. Tuh ada kakak-kakaknya yang hafalnya sudah banyak. Bagaimana perjuangannya? Ya. Setiap hari murojaah. Untuk apa murojaah? Supaya hafalannya bagus. Apalagi supaya hafalannya lancar, pintar. Supaya hafalannya mungkin. Kalau kita udah menjadi penghafal Quran, itu tidak bisa kita lepaskan paketnya murojaah. Ya, tidak bisa kita lepaskan. Penghafal itu paketnya satu paket murojaah, tidak bisa menghafal. Habis itu murojaahnya sekali seminggu, nggak bisa. Kata guru Ustaz dulu, menghafal Quran dengan murojaah bandingannya 1:4. Apa maksudnya 1:4? Satu kali kita nambah hafalan, 4 kali kita murojaah hafalan yang sudah itu. Ya. Satu kali kita menambah hafalan baru, 4 kali kita murojaah hafalan yang sudah hafal. Tapi coba terbalik. 4 kali kita menambah hafalan baru, 1 kali murojaah hafalan yang lama. Apakah lancar hafalan yang sudah hafal itu? Mustahil ya. Kecuali kayak rekaman otak kita ya, rekaman pas di hidup dipencet apa yang kita mau langsung dibaca tanpa putus, tanpa berhenti, tanpa macet, tanpa salah ya. Kayak kita merekam. Ya. Terus kalau kita udah menjadi Al-Quran, ada surga yang indah yang Allah sediakan bagi Al-Quran. Bukan hadiah yang ada di depan ini ya. Semangat menjadi Al-Quran semuanya. Mau jadi Ahlul Quran semuanya Ustaz? Mau. Masih semangat untuk terus belajar? Masih setia belajar di Maskanul Quran? Masya Allah. Mana suaranya kok lembek aja?
Semangat menjadi ahli Quran semuanya. Nah, siapa yang sayang sama orang tuanya? Nah, yang sayang sama orang tuanya coba bilang dalam hatinya, hari ini mama, papa, aku sayang pada kalian semua. Tapi hari ini tidak ada yang bisa aku berikan. Ya, tetapi aku bertekad, aku berjuang demi mama dan papa. Nanti di akhirat aku akan mempersembahkan jubah atau mahkota kepada kedua orang tua, atau kepada mama, kepada papa, ya. Apa yang kita persembahkan kepada mama papa kita di akhirat nanti? Mahkota atau jubah penghormatan kepada Al-Quran, ya. Apa perjuangan kita untuk membahagiakan kedua orang tua kita? Apa perjuangan kita untuk membahagiakan kedua orang tua kita tadi? Hari ini apakah kita sudah bisa semuanya membahagiakan orang tua? Siapa yang sudah bisa membahagiakan kedua orang tuanya hari ini? Ayo, sudah bisa. Dengan cara apa? Baca Quran. Sudah banyak hafalannya? Surah apa yang sudah hafal? Surah apa yang sudah hafal? Belum. Ya. Ya. Siapa yang sudah murojaah tadi pagi? Masya Allah. Ya, sebenarnya pemateri kita belum datang ya, makanya agak panjang sedikit sambil nunggunya. Ya, namanya Ustadz Ahmad Hidayat. Nah, tapi belum datang. Mudah-mudahan beliau segera datang, bisa memberikan ilmu barunya kepada kita, memberi kita motivasi yang cinta dengan Al-Quran, yang istiqomah mempelajari Al-Quran, terus berjuang menjadi ahlul Quran. Ada yang mau bertanya? Ada? Ada pertanyaan? Enggak. Dah. Siapa yang udah hafalannya 5 juz? Ayo. Ya. Siapa yang hafalannya sudah 1 juz? Oh, Masya Allah. Siapa namanya? Mesya udah 1 juz hafalannya, Ustazah. Mesya udah 1 juz hafalan katanya. Masya Allah. Apakah yang lain ingin juga seperti Mesya? Iya, itu masih kecil, masih kelas 1 ya. Iya. Ada yang kelas 1 yang lain sini sudah 1 juz hafalannya? Wah, Masya Allah. Udah berapa juz hafalannya? Udah 3 juz. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Kelas 1 udah 3 juz hafalannya. Masih ada yang kelas 1 4 juz hafalannya? Ada? Enggak apa-apa, jangan malu. Tujuan kita bukan pamer, tapi dalam memotivasi teman-temannya, ya. Ya, weh, udah 3 juz hafalannya. Aku harus juga seperti itu. Besok 5 juz lagi hafalanku. 2 bulan kemudian 20 juz hafalanku. Masya Allah, seperti itu ya. Seharusnya kita seperti itu. Kenapa? Karena kita ingin berlomba-lomba menjadi ahlul Quran. Nah, itu ya. Jadi apa namanya? Kita tidak semangat karena yang kita bawa ini adalah Al-Quran. Ya. Siapa yang itu murojaah tadi pagi? Ya, Syakila. Surah apa di murojaah tadi pagi? As-Saff. Yang kelas 1 sudah ada hafalannya sampai surah As-Saff. Surah As-Saff itu juz yang keberapa, Aska? Juz 28. Masya Allah. Murojaah juz 28. Ada yang lain murojaah juz 28 selain dari Syakila tadi pagi? Ada?
Untuk murojaah bukanlah ketika kita hendak murojaah sama ustadz dan ustazahnya, atau ketika ingin mengaji hari ini baru disiapkan murojaahnya. Sebenarnya tidak ya. Murojaah itu kapan waktu luang, kapan waktu senggang kita bisa murojaah sambil jalan. Ya, sambil jalan, sambil naik motor. Bisa sambil nonton, tapi nontonnya ketika iklan ya. Kalau sudah nonton murojaah enggak fokus ya kan. Sambil gosok baju bisa murojaah. Tapi di toilet enggak usah ya. Nanti kata Ustaz bisa kapan saja, nanti di toilet enggak usah daripada melamun kan. Enggak boleh, itu dilarang baca Quran, dilarang murojaah. Tapi boleh dalam hati. Dalam hati boleh. Dalam hati, dalam ingatan saja boleh. Diingat itu aja ya, tapi jangan dilafazkan. Tidak boleh, itu dilarang. Baca Quran di tempat-tempat yang kotor. Ya, jadi sebenarnya kalau kita sudah cinta bersama Quran, pasti kita rindu dengan murojaah hafalan kita. Karena kita ingin memperjuangkan hafalan kita itu bisa bertahan, bisa mungkin. Sampai kapan hafalan kita pertahankan? Sampai kalau udah berpisah roh dari jasad. Tahu jasad? Jasad ini tubuh kita ini, raga kita ini. Kalau udah berpisah dia, selagi kita masih sehat, masih sehat jasmani dan rohani kita perjuangkan terus itu murojaah hafal kita, ya. Karena itulah yang akan menolong kita nantinya. Ya. Terlalu panjang ya Ustaz bicara ya. Ustaz sebenarnya juga itu menunggu materinya belum datang juga. Gimana Zah? Coba hubungi, kasih sama Ustaz Andi Ahmad Hidayat itu. Sabar ya. Ini juga salah satu ujian juga, ini harus sabar menunggu pematerinya. Kalau Ustaz aja ngomong depan ini capek dengarnya kan, bosan ya. Iya, nggak apa-apa ya, itu harus sabar, itu ujian juga. Ujian kesabaran. Ya. Doain ya supaya pematerinya datang dan bisa memberikan semangat baru, motivasi baru kita, supaya kita tetap istiqomah dan terus murojaah, terus menjadi orang baik, jadi anak solehah, menjadi kebanggaan orang tua kita, menjadi bidadari nanti di surga, jadi ratunya bidadari di surga. Mau jadi ratu bidadari? Mau? Ratu bidadari itu cantik ya. Saking putihnya bidadari itu, pernah Ustaz baca ketika dia nelan air, air yang ditelan itu nampak di tenggorokannya turunnya. Nah, saking bendingnya. Tapi tahiyatan enggak ya? Kurang tahu Ustaz ya. Ya. Gitulah ya. Terus setiap dia keluar rumah, ingin kembali lagi ke rumah, semakin cantik dia. Seperti itu setiap keluar rumah, balik lagi ke rumah, semakin cantik. Seperti itu terus kayak bidadari. Ya. Apakah bisa kita langsung jadi bin salabin, jadi bidadari saja? Enggak, butuh perjuangan. Ya. Alhamdulillah. Senang juga hati Ustaz ya. Iya, daripada Ustaz jadi depan ini ya tadi ya. Iya. Dah. Alhamdulillah Ustaz pemateri kita sudah sampai. Semoga beliau bisa memberikan ilmunya kepada kita yang telah beliau persiapkan. Siap untuk mendengarkan? Siap untuk mendapatkan ilmu dari Ustaz kita? Siapkan dari sekarang ya. Udah ada yang pegal-pegal kakinya?
Kalau udah pegang kakinya boleh lurusin kakinya, unjurkan kala kakinya, tapi harus hati-hati teman depannya ditendang ya. Kakinya panjang, teman depannya tertendang nanti ya. Ya. Udah ada yang haus? Udah. Bagikan sama ustazah itu airnya. Dia opor-opor aja, tetap di tempat duduknya masing-masing ya. Bagi yang udah haus, air sudah disediakan ya. Ya. Insyaallah sudah datang sama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Dah, alhamdulillah sudah datang Ustaz kita yang kita tunggu-tunggu ya. Masya Allah. Ahmad Hidayat SPDI, kepada Ustadz Ahmad Hidayat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semuanya semangat semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Dengan izin Allah kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan seperti hari ini kita bergembira. Gembira semua? Ada yang sedih? Bahagia semua? Yang gembira angkat tangannya, katakan saya. Masya Allah, gembira semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita juga bergembira masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang sedang sakit? Sehat semua? Alhamdulillah. Pendengarannya sehat? Sehat pendengarannya? Coba cek telinganya masing-masing. Sehat-sehat? Oh, sehat. Penglihatannya sehat? Coba cek matanya. Sehat-sehat-sehat? Sehat semua? Oke, ini berapa? Ini? Ini? Oh iya, ini? 5? Oh 4, berarti sehat semua penglihatannya ya. Alhamdulillah. Kalau ada yang bilang ini 5, berarti penglihatannya kurang sehat. Alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah, nikmat yang Allah berikan. Pendengaran, bisa mendengar. Penglihatan, bisa melihat. Itu nikmat dari siapa? Dari Allah. Siapa di antara kita yang pernah bertemu orang yang dapat ujian dari Allah nggak bisa mendengar? Ada? Ada? Dipanggil dia. Misalnya namanya percaya namanya. Kan misal dipanggil namanya percaya. Diam aja dia. Percaya, sini. Dia diam aja. Percaya, diam aja. Karena nggak bisa mendengar. Ada orang yang tidak bisa mendengar? Ada, diuji Allah. Ustadz ada teman enggak? Ada. Ustadz ada beberapa teman Ustadz yang dia enggak bisa mendengar. Sudah pakai alat pendengar, itu pun kadang-kadang susah mendengar. Ada yang sudah pakai alat pendengar juga enggak bisa mendengar. Ada yang diuji Allah dengan penglihatannya, enggak bisa melihat. Siapa ini? Enggak kelihatan. Diuji Allah dengan penglihatannya. Alhamdulillah, mata kita diberikan Allah nikmat bisa melihat dua-duanya. Betul nggak? Betul. Alhamdulillah. Tetapi ada nggak orang meskipun dia tidak bisa melihat tetapi bacaan Al-Qur'annya bagus? Ada? Ada. Ada orang yang nggak bisa melihat tapi hafalan Qur'annya banyak. Ada? Ada. Dia nggak bisa mendengar dengan baik tetapi dengan alat bantu, tetapi dia punya kemampuan
lain. Apa kemampuannya? Meskipun telinganya kurang, tapi dengan suaranya yang bagus. Suara yang bagus digunakan untuk baca Al-Quran. Dia baca Quran. Kalau yang tidak bisa melihat dengan Al-Quran, Al-Quran apa namanya? Al-Quran yang tebal, yang timbul. Ada yang tahu apa namanya? Ayo Al-Quran yang timbul. Dia baca Qurannya diraba begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Karena matanya nggak bisa melihat, diraba. Huruf-hurufnya timbul. Tahu namanya Al-Quran apa? Al-Quran apa? Ayo kira-kira. Al-Quran. Oh nggak ada yang jawab ya. Kirain tadi ada yang jawab. Al-Quran Braille. Namanya, sebutannya. Tapi Al-Qurannya hurufnya timbul-timbul, jadi dipegang. Jadi dia merasa begini, membaca Al-Quran. Ada yang baca Qurannya bagus, alhamdulillah. Nah mudah-mudahan kita yang matanya bisa melihat dengan baik, telinganya bisa mendengar dengan baik. Mudah-mudahan kita juga lebih cinta sama Al-Quran. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah, baginda yang mulia Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nanti di akhirat, ya, di akhirat nanti ada telaga Rasulullah. Siapapun yang minum air telaga itu 1 kali teguk, kalau pakai pipet sekali minum, itu kita nggak haus lagi selama-lamanya. Nggak haus lagi. Oh, luar biasa itu. Nah, makanya mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa singgah ke telaga Rasulullah. Amin. Kita bisa berkumpul di surga. Amin. Siapa yang pengen masuk surga angkat tangan. Oh, Masya Allah. Yang pengen masuk surga dengan ayahnya angkat tangan. Masya Allah. Yang pengen masuk surga bersama ibunya angkat tangan. Masya Allah. Yang pengen masuk surga bersama abang, kakak dan adiknya angkat tangan. Masya Allah. Yang pengen masuk surga bersama teman-temannya angkat tangan. Bersama teman-temannya, bersama teman satu kompleknya. Ya mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelas berapa nih ada di semua? Yang kelas 1 angkat tangan. Yang kelas 2 angkat kepala. Angkat kepala. Kok angkat kepala gimana kan? Angkat tangan yang kelas 2. Yang kelas 3 angkat kaki. Bahaya. Jangan angkat kaki. Yang kelas 3 mana? Yang kelas 4 angkat mata. Kelas 4 mana? Oke, yang kelas 5. Masya Allah. Kelas 6. Wow, kelas 7. Iya, SMP ada nih kakak kelas 7. Kelas 8. Oh, enggak ada ya. Kelas 9. Kelas 10. Kelas 11. Kelas 12. Kelas 13. Enggak ada lagi ya, alhamdulillah. Baik. Beragam, ada kelas 1 sampai kelas 6. Ustaz menanya, kira-kira kita menghafal Al-Quran ini hanya di kelas 1 saja, hanya di kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, atau seterusnya sampai akhir hayat kita? Sampai akhir sampai akhir hayat, sampai tua. Misalnya, ini kakak yang pakai kacamata ini, namanya siapa kak? Hah? Arang. Ara namanya. Ara kelas berapa? Kelas 3. Misalnya Ara udah kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12, udah kuliah. Udah punya anak. Kira-kira apakah Kak Ara ini tetap perlu menghafal Al-Quran? Iya.
karena menghafal Al-Quran itu sepanjang sampai besar, sampai tua, sampai akhir hayat kita terus berinteraksi sama Al-Quran. Baik, anak Ustaz semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz gembira sekali bertemu adik-adik semua, anak-anak Ustaz semua. Masya Allah, Ustaz dapat door prize. Ini semuanya untuk Ustaz. Masya Allah. Di antara anak Ustaz ada yang mau ini? Oke, boleh. Nanti Ustaz kasih kuis, ya. Dikasih kuis, Masya Allah. Baik, kuisnya kuis berhadiah. Anak Ustaz semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan punya keluarga, betul nggak? Ustadz, keluarga itu siapa? Ayah kita, ibu kita, kakak kita, abang kita, adik kita, nenek kita, kakek kita, kakeknya kakek kita. Ya kan? Keluarga kita. Kita kalau bertemu dengan keluarga kita senang atau gembira? Siapa yang senang ketemu ayah angkat tangan? Iya, bilang saya. Yang senang sama ibu bilang saya. Yang senang sama adik, kakak, abang, kakek, nenek bilang saya. Masya Allah. Karena keluarga kita senang bertemu dengan keluarga kita. Ada nggak kita yang takut sama kakek kita? Wih, kakek, lari kakek. Ada? Enggak. Ada kakek datang, kakek, senang sama kakek, ya kan? Ada adiknya juga, adik, langsung digendongnya adiknya. Ya, siapa yang punya adik angkat tangan? Berani gendong adiknya? Oh, enggak. Ada yang sudah berani, ada yang belum, enggak apa-apa. Yang jelas kita sayang sama adik kita. Kita bertemu adik kita senang, bertemu ibu kita senang, bertemu ayah kita senang. Apalagi nanti setelah kegiatan dijemput keluarga kita, mungkin abang kita, kakak kita, ayah kita, kakek kita yang jemput kita senang. Tahu enggak? Ternyata di muka bumi ini ada keluarga Allah. Keluarga siapa? Allah yang maha menciptakan bumi, yang menciptakan langit, yang menciptakan semua ini. Kata Rasulullah SAW, ada keluarga Allah di muka bumi. Wih. Senang gak kita menjadi keluarganya Allah? Pasti senang banget. Ternyata kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Allah punya keluarga di muka bumi ini. Siapakah mereka? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah ahli Quran. Siapa? Siapa? Ahli Quran itu keluarganya Allah di muka bumi. Ustadz, keluarga Al-Quran itu kategorinya bagaimana Ustadz? Satu, orang yang belajar Al-Quran juga dikatakan ahli Quran. Keluarganya Allah di muka bumi. Itu yang belajar Al-Quran. Apakah kita termasuk orang yang sedang belajar Al-Quran? Iya. Orang yang baca Al-Quran itu juga keluarga Allah di muka bumi. Tapi baca Al-Qurannya rutin. Siapa yang setiap hari baca Al-Quran, angkat tangannya, katakan saya. Wih, ada lumayan. Yang setiap minggu baca Al-Quran, angkat tangannya, katakan saya. Oh, mulai banyak. Ada orang baca Qurannya itu setahun sekali. Baca Al-Qurannya ketika bulan Ramadan saja. La haula wala quwata illa billah. Harusnya kapan ngajak baca Quran? Setiap hari. Dan bahkan tidak hanya setiap hari, selagi ada waktu kosong. Wow, terima kasih. Setiap ada waktu luang, atau bahkan kita luangkan waktu, misalnya mau masuk zuhur baca Al-Quran. Ustaz, boleh nggak kami baca Al-Qurannya hanya 2 ayat saja? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Shadaqallahul azim. Boleh? Boleh. Tapi itu pelit banget sih, masuk baca Al-Qur'an 2 ayat, lebihkan dong. Maghrib baca Quran sedikit. Lebih baik baca Quran sedikit-sedikit tapi sering daripada sudahlah bacaannya sedikit tapi jarang. Atau sekali baca Al-Quran, misalnya dia baca langsung setengah juz. Dari maghrib sampai isya baca Al-Quran. Setelah itu 1 bulan ke depan baru baca Al-Quran lagi. Itu kurang baik. Ya, nggak apa-apa sedikit-sedikit baca Al-Qurannya, tapi rutin. Maghrib baca Quran, mau tidur baca Quran, habis subuh baca Quran, sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Masya Allah, itu jauh lebih mulia, lebih baik. Ternyata keluarga Allah di muka bumi ini, 1, dia yang belajar Al-Quran, dia yang membaca Al-Quran, dia yang mentadabburi Al-Quran, menghayati Al-Quran, dia yang menghafal Al-Quran, dia yang mengajarkan Al-Quran, termasuk juga keluarga Allah di muka bumi. Anak Ustadz ini sudah berapa rata-rata hafalannya? Siapa yang hafalannya 31 juz? Ada? Ada 31 juz hafalannya? Iya, Al-Qurannya aja 30, masa dia hafal 31? Yang hafalnya 1 juz? Subhanallah, 1, 2, 3, 4, 5, keren banget ya. Yang setengah juz? Yang 2 juz? Wow, ada 1, 2, 3, 4 setengah juz. Yang 2 juz lebih? Oh, lebih dari 2 juz, keren. Yang 3 juz? Subhanallah, 3 juz. Yang 4 juz? Wow, belum angkat tangan ya. Yang 5 juz? Yang 6 juz? Yang 7 juz? Wah, kakak angkat tangannya. Oh enggak, ternyata kakak ini gini yang membenerin jilbab ternyata. Yang 8 juz? 9 juz? Kirain kakak angkat tangan, ternyata benerin jilbabnya juga. 10 juz? Yang lebih dari 10 juz ada? Kenapa Ustaz tanya kemarin Ustaz ngisi sebuah acara di salah satu SMA ada deh. Di SMA ada deh. Di salah satu SMA. Ustaz tanya, siapa di antara kita anak-anak muda hari ini yang punya hafalan Al-Quran, tolong angkat tangannya. Ternyata Ustaz tanya 1 juz, 2 juz, 3 juz, 15 juz. Ustaz sengaja aja coba. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Begitu saya sebut angka 30 juz ada? Ada 1 orang angkat tangan. Allahu Akbar. Ternyata diam-diam punya hafalan Quran. Masya Allah. Menghafal Quran termasuk golongan keluarga Allah di muka bumi. Nah, Ustaz semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata menghafal Quran, belajar Al-Quran, menyimak atau mentadabburi Al-Quran, apalagi mengajar Al-Quran, itu banyak sekali keutamaan dan kemuliaannya. Tadi yang 3 juz siapa? Yang 4 juz ada? Yang 3 juz siapa tadi? Oh, yang 3 juz kita kasih door prize. Silahkan kakak. Kakak udah punya ini? Belum, ini buat kakak nih. Sini kak. Masya Allah, 3 juz. Mudah-mudahan hafalan. Mungkin namanya kakak, namanya siapa? Adibah. Kelas berapa? Masya Allah, luar biasa. Yang hafalannya 2 juz tadi siapa? Oh, ada 2 orang. Boleh kita kasih door prize juga nih. Keren banget, keren. Sini kak. Kakak atau lagi siapa yang 2 juz tadi? Ayo sini kak. Sini kak. Ini keren banget. Kakak kelas berapa kak? Kelas berapa? Kelas 6, Masya Allah. Udah kelas 6 tapi semangat menghafal Quran. Namanya siapa kak?
Oh Zahwa, selamat ya Kak ya, terus menghafal Qurannya. Ya tadi yang 2 juz siapa tadi? Yang angkat tangan tadi yang 2 juz. Yang 1 juz? Yang 1 juz siapa? 1 juz. Berapa orang 1 juz? Oke, sini kita kasih aja. Oh, Kak biar Ustaz aja ke sana. Siapa yang 1 juz? Mana angkat tangan kita kasih. Yuh, Masya Allah, 1 juz. Siapa lagi? Oh, banyak yang 1 juz sih. Hafalan 1 juz semua nih. Waduh, nggak cukup nih. 1 juz ya Nak ya. Jujur ya, 1 juz nanti tes nanti ya. Silakan dilanjutkan nanti. 1 juz ya. Kakak udah. Kakak ayo. Kakak 3 juz kan. Allah. Siapa lagi 1 juz? Nanti Ustaz tes ya, lanjutkan bacaan Ustaz ya. Yang 1 juz. Siapa lagi tadi? Yang 1 juz? Oke Kak, silakan. Nih. Ayo berdiri Kak. Aduh Kak, ayo berdiri Kak. Aduh. Ya, kasih kakak ini. Nih kasih. 1 lagi. Ayo kakak yang belakang 1 lagi. Masya Allah. Ayo Kak. 1 juz ya. Bantu kasih. 1 juz tadi ya? Ya. Oke, bantu kasih Kak. Di titik kasih ke belakang. Masya Allah. Kalau sekarang door prize-nya mungkin kecil, yaitu berupa pena. Nanti door prize-nya dari Allah Subhanahu wa taala lebih mewah lagi ya. Kalau kita menjadi penghafal Al-Quran, menjadi keluarga Allah di muka bumi. Siapa yang tahu keutamaan menghafal Al-Quran? Angkat tangannya. Keutamaan menghafal Al-Quran. Kenapa kita mau menghafal Al-Quran? Ayo, kenapa? Karena Al-Quran itu nanti memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan nanti Al-Quran itu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Al-Quran nanti? Wahai Allah. Nah, ini kita bacakannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Nanti penghafal Quran itu di akhirat nanti datang Al-Quran, kemudian Al-Quran berkata, wahai Tuhanku, bebaskanlah dia. Kalau seandainya kita sedang berada dalam kesulitan, atau mungkin ya ada yang kurang dari diri kita, lalu ada peluang kita untuk berada di tempat yang tidak baik, tidak yang mulia, maka dilepaskan dan dihantarkan kita ke surganya Allah. Karena Al-Quran tidak hanya itu, nanti dipakaikan mahkota kepada kita, dipakaikan jubah kepada kita. Wah, dipakaikan mahkota. Nah, ini simulasinya ini mahkota begini. Kira-kira kalau mahkotanya di surga lebih mahal atau lebih mewah? Lebih mewah, lebih mahal, lebih bagus. Dan bagusnya itu melewati, menandingi seluruh kemewahan mahkota yang dibuat manusia di muka bumi. Nah, di sana nggak ada tandingan. Masya Allah, luar biasa. Dan bahkan kalau kita benar-benar dekat dengan Al-Quran, menjadi keluarga Allah di muka bumi ini, nanti kita juga bisa apa? Melalui Al-Quran itu kita bisa memberikan, dapat syafaat nih, keluarga kita, orang tua kita, adik kita, insya Allah juga ada peluang mendapatkan syafaat. Kalau kita ini adalah keluarga Allah di muka bumi, alias pecinta Al-Quran. Masya Allah. Nah, dari semua yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran nggak sekedar belajar, nggak sekedar menghafal, ya, tidak sekedar menghafal. Wih, banyak itu orang-orang yang jauh dari Al-Quran, hatinya terasa selalu gelisah. Orang yang jauh dari Al-Quran, hatinya selalu gundah, emosinya tidak stabil, selalu marah-marah. Jadi kalau ada orang yang suka marah-marah, mungkin itu tanda-tanda dia kurang dekat sama Al-Quran. Nah, anak ustaz semua yang dimuliakan Allah, tidak hanya itu, ada juga orang-orang yang sudah belajar Al-Quran tapi suka marah-marah. Berarti perlu diperbaiki. Ada orang yang sudah menghafal Al-Quran tetapi akhlaknya belum baik. Nah, ini perlu diperbaiki lagi. Al-Qurannya udah bagus, kedekatan sama Al-Quran sudah bagus, tinggal akhlaknya yang perlu diperbaiki. Ibadahnya perlu diperbaiki. Karena nggak boleh hanya Al-Quran. Ustadz, saya boleh nggak? Saya sering-sering baca Al-Quran saja, tapi saya nggak sholat. Boleh nggak?
Nggak boleh. Ustaz, saya boleh nggak? Saya mau menghafal Quran banyak-banyak, tapi saya nggak patuh sama orang tua. Boleh nggak? Ustaz, boleh nggak? Saya hanya belajar Al-Quran aja setiap hari, tapi saya buang sampah sembarangan. Boleh? Nggak boleh. Ustaz, saya mau menghafal Quran, tapi saya kadang-kadang bohong. Boleh? Tapi terus belajar, latihan, terus baca Quran, terus pelajari Al-Quran. Nanti insya Allah dengan izin Allah, diri kita ini pelan-pelan akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran kita. Makanya agar kita belajar Al-Qurannya bisa dengan baik, perlu memperhatikan 3 hal. Ada 3 hal yang tahu. Ustaz kasih door prize, ini tinggal 3 nih. Ini ada 2 nih. Hadiahnya ada 2 nih. Nanti dibagi 2 aja ya. Anak Ustaz semua, agar Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafal, bisa kita amalkan, bisa memberikan pengaruh pada hati kita, pada pikiran kita. Setidaknya ada 3. Ingat ya, yang 3 ini nanti Ustaz tanya ya. Yang pertama, belajar Al-Quran 1. 3I. 3I. Ingat ya, yang bisa nanti Ustaz kasih dia. Ingat. 3I. I yang pertama adalah iman. Apa? Belajar Al-Quran karena karena keimanan di dalam hati kita. Ya, karena keimanan dalam diri kita. Kita beriman kepada Allah. Rukun iman masih ingat? Ada berapa? Apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Iya, pinter banget semua anak-anak masukkan Al-Quran ini. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Nah, di antara poin dari yang 6 itu, iman kepada kitab, salah satunya adalah Al-Quran. Jadi kita belajar Al-Quran karena kita beriman kepada Al-Quran. 1, I yang pertama. I yang kedua, ikhlas. Apa? Ikhlas. Ustadz, kami menghafal Quran karena orang tua kami bilang, siapa yang hafal 1 juz nanti dibelikan. Dulu kenapa? Dibelikan sepatu, kata orang tua. Akhirnya dia menghafal Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Kok jadi doa mau makan? Semangat dia menghafal karena mau dapat Ustadz, boleh nggak kami semangat menghafalnya? Boleh. Boleh nggak karena sepatu? Boleh. Tapi ada tapinya. Jangan hanya karena sepatunya, tetapi harus ditambah lagi niatnya. Niatnya menghafal Al-Quran karena ya Allah, saya menghafal Al-Quran karenamu ya Allah, karena saya beriman ya Allah. Kalaupun saya dapat sepatu, alhamdulillah. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Niatnya karena Allah. Ada orang yang mau menghafal Quran, kata orang tuanya, siapa yang menghafal Al-Quran nanti dibelikan ban sepeda. Ya maksudnya sama sepedanya semua. Ada bannya semua gitu ya. Ada bannya 2 gitu. Oh ya, sip. Dibelikan sepeda. Boleh nggak kita menghafal Quran karena mau dapat sepeda? Boleh, tapi nggak hanya sampai di situ, tambah ya Allah, saya menghafal Quran karena Allah. Kalau dapat sepeda, alhamdulillah. Kalau nggak dapat, nggak apa-apa. Karena ada orang, pernah Ustaz ketemu ada seorang santri, suatu ketika dia nih rajin menghafal Quran. Karena apa? Karena ustadznya bilang begini, siapa yang menghafal, pas dia ngaji, siapa yang hafal Quran 1 juz, nanti ustadz belikan. Bukan HP, ustadznya mau memberikan sebuah hadiah. Hadiahnya rahasia. Terus dia semangatin menghafal Quran. Begitu akhir semester, ternyata hafalannya itu genap 1 juz. Ustadznya lupa ngasih hadiah. Ustadznya lupa, akhirnya dia nggak mau menghafal Quran lagi. Berarti niatnya salah. Niat menghafal Quran harus karena Allah. Saya tanya, niat belajar Al-Quran karena siapa?
Niat menghafal Quran karena siapa? Niat membaca Al-Quran karena siapa? Semua karena Allah. Yang terakhir itu adalah ittiba, mencontoh, mengikuti apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. 3 I-nya, yang pertama siapa yang bisa mengulangi? Angkat tangannya. Oke, ya apa? I yang pertama apa? I yang kedua? I yang ketiga? Ittiba artinya? Nah, mengikuti atau mencontoh Rasul. Oke, kita kasih hadiahnya nih, Masya Allah, bisa mengulanginya 3 I. Ya. Oke, pertanyaan Ustaz kedua. Ya. Di muka bumi ini ada keluarga Allah atau ahlullah fil ard. Ada keluarga Allah di muka bumi. Siapa mereka? Siapa mereka? Ya, penghafal Quran, salah satunya orang penghafal Quran. Kayak kita kasih dia. Kita buka ya, karena ini ada 2. Ada 2 isinya. Mungkin ini hadiahnya buat yang kembar. Ada yang kembar di sini? Karena nggak ada yang kembar maka kita buka ini buat kakak. Makasih kak. Oke. Nah, Ustaz semua ini terakhir. Pertanyaan Ustaz. Keluarga Allah di muka bumi, ahlullah, ahli Quran itu ada beberapa contoh. Tadi Ustaz sudah sampaikan. Kira-kira sebutkan 3 aja. 3 yang dikatakan ahli Quran atau ahlullah fil ard. 3 contoh. Tadi sudah sampaikan berkali-kali. Ayo, ada yang bisa mengulang? Ada? Ustaz kasih contohnya. Mempelajari Al-Quran itu termasuk ahlul Quran. Ayo, ada yang bisa sebutkan? 3 lagi. Mempelajari termasuk ahlul Quran. Ada 3 lagi. Ayo, siapa yang bisa nih? Ayo. Saya tambah 1 lagi ya. Saya tambah 1 lagi. Membaca Al-Quran itu termasuk ahlul Quran. Ayo. 2 lagi. Siapa yang bisa nambahkan 2 lagi? Saya kasih langsung hadiahnya. Ayo. Mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Ada 2 lagi. Siapa nih yang beruntung? Angkat tangannya. Ya, apa? Bentar kakak ini dulu. Apa kak? Mengulang. Mengulang-ulang. Oke. Mengulang-ulang. Apa lagi? 1 lagi. Kakak udah tadi ya. Yang lain dulu ya. Apa kak? Menghafal Al-Quran. Betul. Apa lagi? 1 lagi. 1 lagi. Mempelajari sudah. Membaca sudah. Ini tambahannya. Menghafal Al-Quran. Ada 1 lagi. Siapa kira-kira? Murojaah. Oh iya, boleh termasuklah. Kakak terlambat kak, maaf ya. Kita kasih buat. Itu angkat tangannya udah dibantu-bantu boleh itu dari gede. Kita kasih kepada kakak ini. Siapa namanya kak? Putih namanya. Oh Putih, Masya Allah. Jadi yang dikategorikan sebagai keluarga Allah di muka bumi atau ahli Quran itu kita ulang sama-sama ada 4. 1. Mempelajari Al-Quran. Apa? Serentak mempelajari Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, membaca. Udah tadi membaca. Ayo serentak ulang. Yang pertama, mempelajari Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, menghafal Al-Quran. Yang keempat, ya, mengamalkan Al-Quran. Yang kelima, mengajarkan Al-Quran. Baik, Ustaz semua, karena waktu kita sangat singkat, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ini jadi pecinta Quran semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayo kita sama-sama kita aminkan. Mudah-mudahan kita semua jadi pecinta Al-Quran. Mudah-mudahan ayah dan ibu kita juga mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan adik, kakak, abang, nenek, kakek kita juga semuanya mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi keluarga Allah di muka bumi. Mudah-mudahan kita semua berkumpul di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukron kepada Ustadz Ahmad Hidayat. Jazakallahu khairan Ustadz Ahmad Hidayat yang telah memberikan tambahan pelajaran kepada kita semua. Semoga kita bisa memahaminya. Dengan berakhirnya tambahan pelajaran tadi, maka berakhir pula acara pembuka penganugerahan santri ini. Selanjutnya ana serahkan kepada Ustazah Desi untuk mengumumkan nama-nama santri terbaik di tahun 2023. Ana selaku MC mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama membawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah. Atas nikmat darinya maka sempurnalah kebaikan. Ya, anak-anak ustazah, kita bisa melaksanakan kegiatan ini itu karena siapa? Karena siapa? Karena siapa? Iya, karena bukan karena ustaz dan ustazah, ya. Meskipun ustaz dan ustazah orangnya mungkin di pandangan orang hebat, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, bisa terlaksana? Tidak. Begitu juga kita, ya anak-anak ustazah, kalau misalnya Allah tidak memilih kita menjadi keluarganya, karena penghafal Quran dan pembelajar Quran, pilih kita bisa belajar Quran? Allah, ya. Jadi semuanya itu labuhannya kepada Allah. Baik, anak-anak ustazah. Ustazah sebagai apa tadi? Protokol, ustazah sebagai apa? Sekarang tugasnya apa? Oh iya, mengumumkan ya. Mengumumkan santri terbaik. Yang perlu kita pahami, anak-anak ustazah, kalian semuanya terbaik. Ada yang tidak terbaik? Tidak ada, semuanya terbaik. Apa kata hadisnya? Barang siapa yang menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Itu artinya sebelum kita menghafal Quran menuju ke majelis ilmu saja, antum sudah mendapatkan pahala. Apakah itu tidak terbaik? Itu terbaik. Terus ada lagi hadis Rasulullah yang mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Apa katanya? Sebaik-baik kalian ya adalah yang apa? Yang hafal apa? Yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Artinya sebelum ada hadiah ini, kita semuanya anak-anak ustazah adalah generasi terbaik. Takbir. Siapa yang merasa terbaik di sisi Allah, takbir. Berarti yang tidak takbir berarti tidak merasa terbaik di sisi Allah, ya. Takbir. Senyumnya mana? Senyum, ya. Yang kedua, ustazah tidak menginginkan nanti ketika namanya tidak terpanggil cemberut, ya. Karena hadiah dari manusia ini ya, Nak ya. Ini hanyalah hadiah dunia. Berapa tahannya? Paling 1 tahun, paling lama mungkin ya. Atau 2 tahun, atau 3 tahun. Tapi yang kita harapkan sesungguhnya apa? Pahala. Insya Allah nanti di akhirat kita mendapatkan yang lebih jauh, lebih baik daripada ini. Ya, apa janjinya? Kelak di kiamat nanti. Dengar ini. Kelak di kiamat nanti, para ahlul Quran akan Allah berikan di tangan kanannya apa? Ada yang tahu? Apa di tangan kanannya? Allah berikan di tangan kanannya kekuasaan atau kerajaan. Berarti dia menjadi
punya kerajaan di sana, ya, di akhirat nanti, di surga nanti. Di tangan kirinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Diberikan kepada Ahlul Quran di tangan kirinya kemuliaan. Menjadi orang yang paling mulia nanti. Antun menjadi orang yang paling mulia. Terus apa lagi? Lanjutan hadisnya, dipasangkan mahkota kepada siapa? Bukan. Ternyata hadis yang mengatakan dipasangkan mahkota kepada orang tua itu dhaif atau lemah. Yang benar adalah mahkota itu dipasangkan kepada penghafal Quran ini, kepada antuna, bukan kepada orang tua. Kepada orang tua apa? Lalu dipasangkan jubah kebesaran, jubah keagungan kepada orang tuanya. Masya Allah. Kepada orang tua jubah itu. Lalu apa pertanyaan orang tua kepada Allah? Ya Allah, kenapa saya dapat ini? Dipasangkan jubah. Jubahnya itu tidak terbayangkan. Berapa harga jubah yang bagus sekarang? Gaun cantik itu tidak bisa kita bandingkan dengan jubahnya, nak. Dan itu disaksikan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Bayangkan, wisuda hanyalah, misalnya kalau wisuda di kampus, itu yang menyaksikan berapa orang? Kira-kira berapa orang? Oh, mungkin sekitar 3.000 orang, ya? Mungkin ya, atau 1.000 orang. Tapi di akhirat nanti itu disaksikan oleh semuanya, ya. Bahkan yang tidak kenal dengan kita menyaksikan itu, ya, penghargaan itu. Dan apa kata orang tua kita nanti? Dari mana saya dapat jubah ini? Ya, dari mana saya bisa dapat jubah ini? Apa kata Allah? Karena anakmu menghafal Al-Quran. Karena apa? Karena anakmu menghafal? Iya. Jadi apa yang kita kejar sebenarnya? Apakah ini? Tidak. Berarti nggak usah ya? Berarti nggak usah ya? Iya. Cuman di dunia ada yang kerja kerasnya berlebih, insya Allah makanya adanya namanya penganugerahan santri terbaik. Itu versi penglihatan ustaz dan ustazah, ya, seperti itu. Baik, ustazah langsung saja tanpa memperpanjang. Nanti penganugerahannya ada dari yang pertama dari kehadiran, ya. Dari mana? Kehadiran. Berarti ustaz dan ustazah menghitung kehadiran, ya. Yang kedua bes santri cilik dan selebihnya. Oke, langsung saja. Ista'id. Bagi yang ustazah panggil namanya, silakan ke depan. Terus bagi teman-teman yang mendengarkan namanya, maka kita ucapkan barakallahu fiik. Apa? Barakallahu fiik. Untuk kategori bes kehadiran, ada 2 orang terbaik dari akhwat, ya, anak-anak ustazah yang perempuan. Akhwat itu? Iya, perempuan, ya. Supaya kita tahu artinya. Kehadirannya 100%. Masya Allah. Berarti ini tidak ada pernah libur, ya. Tidak pernah libur, Masya Allah, ya. Ada 2 orang. Yang pertama, langsung ya. Yang pertama kehadiran terbaik 100% atas nama Salihah Khaira Altafun Nisa. Barakallahu fiik. Silakan. Yuk ke depan. Di mana Ustaz? Di sini atau sini ya? Jangan lupa ucapkan barakallahu fiik. Yang kedua, kehadiran juga, kehadirannya juga 100%. Berapa? Masya Allah. Ada yang merasa 100%? Enggak ada. Makanya, siapa yang sering izin? Hah? Izin. Kalau sakit ya nggak apa-apa, tapi kalau izin, misalnya izin pergi barale, siapa yang paling sering? Hah? Ya. Kalau ini 100%, berarti nggak pernah pergi barale dia, ya? Nggak pernah pergi barale berarti, ya. Atas nama Syifa Andini. Barakallahu fiik. Ayo. Kita tambah satu lagi dulu, ya. Untuk satu lagi kategorinya best santri cilik.
Wah, ini berarti dia cilik ya. Kalau cilik itu artinya apa? Kecil, mungil ya, mungil. Mungil masuk nggak? Mungil nggak masuk ya, kecil aja. Ini usianya dari usia 7 tahun ke bawah. Berarti kakak-kakak di belakang nggak masuk ya, karena sudah tua ya, karena sudah tua ya. Ini satu orang. Saya kasih tahu kenapa dia bisa terpilih. Itu kehadirannya 98,5%. Insya Allah kehadirannya juga bagus. Yang kedua, usianya 7 tahun, tapi sudah di tingkat tahsin. Dia masih kecil, tapi sudah di tingkat tahsin, nggak dasar lagi. Punya di tahun ini mencapai ziadahnya 17 halaman selama 11 bulan. Ada yang merasa? Nggak ada, berarti saya. Terus dia mandiri. Mandiri berarti ke kamar mandi nggak perlu ditemani lagi ya. Terus yang terakhir dia terampil, aktif ya. Terus dia sering tampil. Siapa dia? Salihah. Ya, jumlah hafalannya sekarang 2,5 juz ya. 2,5 juz. Atas nama Adiba Sakila Maksumba. Dipersilahkan kepada Ustadz. Siapa yang pertama yang memberikan hadiah? Ustadz Fikri. Ustadz Fikri. Apa kita ucapkan? Barakallahu fi. Lanjutkan. Kategori selanjutnya best santri tingkat dasar ya. Best santri tingkat dasar. Siapa yang dasar? Ya, yang tingkat dasar siapa? Yang ikro, yang warotil itu dasar. Siapa? Iya, masya Allah. Ya, ada 3 orang anak-anak ustazah yang terbaik.
Dari nomor 3 dulu ya, nomor 3. Nomor 3 terbaik atas nama, ya saya sampaikan dulu capaiannya, itu tuntas 54 halaman selama 5 bulan. Berarti 54 halaman dia baca tuntas dan lancar ya. Atas nama Ayesa Putri Wijaya. Barakallahu fiik. Silakan Nak. Yang kedua, ini masih kecil ya. Alhamdulillah. Masih kecil. Tuntas 51 halaman selama 5 bulan. Tidak sampai 1 tahun. Atas nama Khadijah Haura Adifa. Ya, barakallahu fiik. Ini masih baru ya, masih baru masuk Maskanul Quran tapi kencang insyaallah ya. Ini yang pertama, yang terbaik di tingkat dasar akhwat. Tuntas 67 halaman selama 5 bulan juga ya, 5 bulan. Atas nama Aulia Izzati Nisa. Barakallahu. Ya, ini yang terbaik di tingkat dasar. Kita persilakan minta kepada Ustaz Andi untuk memberikan hadiah. Barakallahu fiikunna. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Lanjut ke tingkat tahsin. Siapa yang tingkat tahsin? Oke, tingkat tahsin ini ada 3 kriteria ya. Yang pertama akan saya sampaikan, saya umumkan, ini best tahsin tilawah. Tahsin tilawah. Ada 2 orang. Ingat ujiannya sama Ustazah? Sama Ustazah? Ujian ambil nilai bacaan tilawah? Masih ingat? Nah, itu dia. Kita ambil nilainya dari sana ya. Atau ada yang merasa paling bagus waktu itu? Siapa? Saya paling bagus. Ada? Enggak ada. Berarti enggak usah diumumkan. Hah? Mau diumumkan? Mau, ya. Best tahsin tilawah ada 2 orang, ana ustazah.
Dari nomor 2 dulu. Nilai tahsinnya, nilai tahsin tilawah 93 atas nama Salihah Audia Zahara Ruci. Ini nomor 2 ya? Nah, nomor 2. Nomor 2. Oke. Udah selesai? Udah ya, belum ya? Yang pertama, tahsin tilawah yang terbaik mencapai nilai tahsin tilawahnya 94 atas nama Salihah Raisa Kobila. Kita mintakan kepada Ustaz Misal yang memberikan hadiah. Barakallahu fikun. Ya, hadiahnya tidak boleh dibuka sekarang ya, dibuka di rumah. Selanjutnya, best ziyadah hafalan. Berarti yang paling banyak menambah hafalan selama 1 tahun ini ya. Ini untuk anak-anak ustazah masih di tingkat tahsin. Yang pertama, yang nomor 2 dulu ya. Nomor 2, tuntas ziyadah 22 halaman. 22 halaman. Berarti berapa? 1 juz lebih ya. 1 juz 2 halaman, 13 baris selama 11 bulan. Atas nama Nazira Sahara. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Yang pertama, ini yang pertama ya, tingkat tahsin. Tuntas ziyadah 25 halaman. Kalau tadi 22, ini 25. Selama 5 bulan. Masya Allah, 5 bulan. Baru 5 bulan tercapai 25 halaman. Ya, Masya Allah ya. Atas nama siapa? Atas nama Naila Atifah. Kita mintakan kepada Ustaz Fikri lagi memberikan hadiah.
Barakallahu fikunna. Baik, kita lanjutkan. Masih di tingkat tahsin. Ini best murojaah hafalan. Ya, berarti paling banyak murojaahnya ya. Oke. Yang kedua, urutan kedua terbaik. Jadi diambil dua. Yang kedua terbaik, tuntas murojaah hafalan 63 halaman selama 11 bulan. Ada yang merasa? Ada yang merasa? Tidak ada yang merasa. Di tingkat tahsin, akhwat salihah atas nama Ana Ustazah Fatina Adelin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Ini untuk urutan pertama, berarti paling banyak tuntas murojaahnya ya. Selama 1 tahun, selama 11 bulan, tuntas murojaah hafalan 81 halaman. Ya, tadi 63, sekarang 81 halaman. Atas nama Salihah Aisyah Rafani Zulki. Masya Allah. Kita mintakan kepada Ustadz Andi untuk memberikan hadiah. Ista'id. Coba duduknya lebih rapi lagi. Ini masih banyak. Dan kabar gembiranya semuanya bawa hadiah. Mana hadiahnya? Itu banyak tuh hadiahnya lagi tuh. Nah, ada kipas. Dari surga ya. Kipas dari surga, insyaallah ya. Siapa yang pernah dapat kipas dari surga? Hah? Kipas dari surga ya. Oke, kita lanjutkan. Naik ke tingkat tahfil. Siapa yang tingkat tahfil? Tingkat tahfil? Oke. Ini sekaligus saja nanti Ustaz ya. Karena berlima. Yang pertama best tahsin tahfil. Ya. Best tahsin tahfil. Berarti yang Ustazah ambil nilainya dari setor hafalan terbaik bacaannya, ya, yang paling teliti memperhatikan bacaannya. Fahim tuan? Nilai tahsin tahfiznya 96. Berarti 2 lagi 98 ya. Nilai paling tinggi kan 98. Ini 96. Atas nama Salihah Dea Saharani Putri. Agak. Kita lanjutkan. Ini best ziyadah tahfil. Ya. Berarti yang mencapai setoran paling banyak. Diambil 2 orang. Urutan kedua, tuntas ziyadah 1 juz 4 halaman. Ada yang merasa? 1 juz 4 halaman selama 11 bulan. Atas nama Salihah Kanaya Puan Mahestri. Ini yang paling tertinggi. Tuntas ziyadah 11 bulan 2 juz
3 halaman. 2 juz 3 halaman berarti 43 halaman. Berapa? 43 halaman. Selama 11 bulan. Atas nama Ana Ustazah Asyifa Maulira. Kita lanjutkan. Oke. Best murojaah tahfidz ya, berarti dia murojaahnya ya. Yang diambil 2 orang. Tuntas murojaah 99 halaman selama 11 bulan atas nama Solihah Farhana Atikah. Yang paling tinggi ya, best murojaah tahfidz. Paling banyak murojaahnya. Tuntas murojaah hafalan 111 halaman. Banyak. 111 halaman. Selama 11 bulan. Atas nama Solihah Hijratul Azkar. Ya, kita mintakan kepada Ustaz Misra untuk memberikan hadiah. Ista'id. Yang belum dapat hadiah, insyaallah nanti ada hadiahnya ya. Semuanya dapat hadiah. Baik, Nana Ustazah akan Ustazah umumkan terakhir pemuncak ya.
Berarti ini yang kita anugerahkan 3 orang akhwat yang terbaik di tahun ini. Dan sesuai dengan tingkatnya. Diambil 1 dari tingkat dasar, 1 tingkat tahsin, 1 tingkat tahfil. Kita namakan the best of the best santri akhwat Maskanul Quran tahun 2023. Di tingkat dasar capaiannya kehadiran 90,9%. 54 halaman selama 5 bulan. Anaknya tekun, bersungguh-sungguh, makhrajnya juga bagus, alhamdulillah, tajwidnya juga bagus. Kemarin ujiannya sama ustazah. Siapa yang baru ujian sama ustazah? Siapa? Hah? Ujiannya sama ustazah. Atas nama akhwat solihah, ana ustazah Ayesa Putri Wijaya. Ya, insyaallah Ayesa Putri Wijaya adalah yang terbaik di tahun ini ya di Maskanul Quran. Untuk tingkat apa tadi? Tingkat dasar. Baik, kita lanjutkan di tingkat tahsin. Kehadirannya 100%. Ya, tingkatnya tahsin, kehadirannya 100%. Tuntas 22 halaman 13 baris. Berarti 1 juz 2 halaman 13 baris selama 1 tahun ini. Dan murojaah tuntas 63 halaman. Ya, 63 halaman. Anaknya insyaallah bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh, tekun. Atas nama akhwat salihah Anastazah, kita nobatkan menjadi santri tingkat tahsin terbaik di tahun ini di Maskanul Quran. Atas nama Nazira Sahara. Untuk tingkat tahfil, ini kakak-kakak salihah yang Masya Allah perjuangannya ya. Ustazah sebagai pengajarnya, Ustazah sangat mengapresiasi Antuna atas kerja keras ya. Pulang sekolah, Ustazah menyaksikan pulang sekolah setoran 1 halaman. Jangan hanya apa ya namanya? Fokus ke ini saja. Walaupun hari ini Antuna tidak dapat ini, tapi insya Allah Allah sudah mencatat pahala dan insya Allah itu tabungan untuk orang tua antum. Ya, siap? Siap untuk melanjutkan perjuangan walaupun tidak terbaik hari ini? Siap? Siap kakak-kakak ini belakang? Siap ya? Tahun ini kita nobatkan Ustaz dan Ustazah memberikan penghargaan atas usaha karena 1 orang ya. Insya Allah akhwat ini tekun, bersungguh-sungguh, tuntas ziyadah 2 juz 3 halaman, 43 halaman, dan murojaah 88 halaman. Insya Allah adalah santri tingkat tahfil di Maskanul Quran tahun 2023 terbaik atas nama Ashifa Maulira.
Ya, itulah anak-anak ustazah yang terbaik di tahun ini. Ustazah pesan dari ustazah, tetap semangat ya. Apa pesan ustazah yang pertama? Tetap semangat dan harus lebih baik ya, insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Langsung bagikan itu aja. Iya. Kita bagi-bagi hadiah ya. Bagi-bagi. Ya. Apa kita bilang ke ustazah? Syukran ustazah. Ya, sama-sama. Syukran ya. 1 2 3. Syukran ustaz dan ustazah. Dah. Ya, jazakumullah khairan. Ya. Baik. Nana ustazah, itulah kita pemberian hadiah. Dari ustazah, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Semoga kita terus menjadi terbaik di sisi siapa? Sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang harap berdiri. Ini geser.